Sistem Necromancer, bab 691 sampai dengan 695. Bab 691 semua digunakan padaku. Jadikan obat dari dunia lain menjadi pil. Itu ide yang bagus. Baik obat terapeutik maupun obat psikiatris, semuanya mempunyai efek yang tidak dimiliki obat modern. Terutama ramuan penyembuh, selama pasien belum meninggal, sebagian besar luka akan langsung sembuh setelah meminumnya. Namun, obat ini juga memiliki beberapa kekurangan. Misalnya, obat cair dan botol kaca. Ada baiknya memiliki cincin antariksa yang dapat dibawa-bawa. Dan lebih banyak orang tidak memiliki cincin luar angkasa, jadi membawa ramuan menjadi masalah. Kalau dibuat tablet pasti lebih praktis dan mudah. Mungkin ini bisa menjadi produk Treasure Island berikutnya. Ide bagus. Wu Heng memujinya duluan, lalu berpikir sejenak, ayo pergi beberapa hari lagi. Aku akan mengirim tengkorak alkemis ke sana untuk melihat apakah kita bisa menemukan solusinya. Baiklah, aku akan pergi ke pelabuhan Binhai dan bicara dengan Suster Yahong lewat telepon, kata Qi Hancai. Wu Heng menambahkan, ketika saatnya tiba, kami juga akan memberitahu setiap pangkalan tentang pabrik dan industri di wilayah mereka. Kami dapat meninjaunya dan mencoba melanjutkan produksi. Jernih. Setelah menyelesaikan hal-hal penting, keduanya mengobrol tentang beberapa hal kecil di pangkalan. Qi Hancai menatap orang itu dengan saksama dan bertanya, apakah Anda akan menginap malam ini? Saya baru saja tiba di kota Netale hari ini, mungkin sesuatu akan terjadi malam ini. Sangat sulit untuk bertahan. Menatap mata Qi Hancai yang penuh harap, dia terbatuk pelan dan berkata, tidak perlu menunggu sampai malam ini, kita punya banyak waktu. Qi Hancai tersipu, kalau begitu aku akan mandi. Ayo pergi bersama. Keduanya berjalan ke kamar mandi bersama. Kabut tipis menyelimuti, dan tak lama kemudian terdengar suara dengungan lembut. Kembali ke Inner Tail City. Di sini mulai gelap. Penyelidik kerangka di depan meja masih duduk tegak di kursinya, tanpa gerakan apapun. Pintu dan jendela tertutup rapat, dan tidak ada masalah dengan bekas yang terselip di celah pintu. Tidak ada seorang pun yang pernah ke sini. Dengan pikiran, ketiga hantu itu pun terbebas. Saya melihat sekeliling untuk menentukan lokasi saya. Paman, apakah ada kemajuan dalam kasus ini? Tanya Xiao Xiao. Belum. Apa yang kau temukan? Biar aku bantu menganalisisnya. Xiao Xiao Fei menghampiri dan bertanya. Wu Heng menatapnya dan ragu-ragu, apakah itu perlu? Ya, aku akan membantumu menangkap orang-orang jahat itu, kata Xiao Xiao bersemangat. Glenda juga berkata, informasi apa yang sudah kamu kumpulkan? Ceritakan kepada kami, agar kami bisa bersiap. Wu Heng mengangguk dan memilah pikirannya. Dia menceritakan semua yang telah diselidikinya sejak memasuki kota itu. Ketiga hantu itu pun berpikir keras. Dengan kata lain, tidak ada petunjuk sama sekali, Glenda menyimpulkan. Xiao Xiao melayang, nadanya sedikit khawatir, Paman, Anda tidak akan menampakkan diri, kan? Ah, kenapa kau membocorkan sesuatu? Aku tidak membunuhnya. Tidak. Saat itu semua orang akan tahu kalau kamu detektif palsu, kata Xiao Xiao. Wu Heng memutar bola matanya dengan marah. Bagaimana kau bisa tahu kita tidak bisa memecahkan kasus ini ketika kita pertama kali tiba di sini? Dan kau sudah setuju untuk mengganti nama saat itu, kan? Aku tidak, jangan bicara omong kosong. Xiao Xiao menyilangkan tangannya dan menjaga jarak. Granda melanjutkan, pasti ada hubungannya dengan para petinggi kota ini yang membuatnya begitu bersih. Itulah yang kupikirkan, jadi aku ingin kau membantuku mengawasi dua orang itu, kata Wu Heng langsung. Tuan kota, tanya Benny. Baiklah, Benny akan mengawasi penguasa kota dan mencatat siapa yang ditemuinya atau perintah apa yang diberikannya. Glenda akan pergi ke kamp militer dan mengawasi komandan level 18 untuk melihat apa yang dia lakukan. Wu Heng duduk di tempat tidur dan berkata kepada kedua hantu itu. Bagaimana denganku? Xiao Xiao mengangkat tangannya. Xiao Xiao,
Tinggallah dan lindungi aku. Oh, baiklah. Dengan anggukan kecil, kedua hantu lainnya pergi melalui dinding untuk memantau target mereka. Wu Heng berkemas dengan sederhana, berbaring di tempat tidur, dan mulai meninjau penyelidikan hari ini. Pikirkan semuanya lagi. Dapat dikatakan tidak ada kemajuan sama sekali sejak memasuki kota itu. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa mempertahankan reputasinya sebagai detektif hebat? Saya juga berharap buku ini akan terus diserialkan untuk meningkatkan ketenaran saya. Menatap langit-langit, tiba-tiba sebuah kepala kecil menukik turun dari atap, seakan tergantung terbalik di langit-langit, dan satu orang dan satu jiwa saling memandang. Apakah kamu takut? Xiao Xiao tertawa. Aku tidak takut. Tidak mudah membuatku takut. Wu Heng meletakkan tangannya di belakang kepala. Xiao Xiao melayang ke samping lagi dan berkata, aku memberitahu ibuku tentang permintaanmu untuk menjadi ayahku. Apa katanya? Wu Heng mengubah posisi berbaring miringnya. Apa lagi yang bisa kukatakan? Dia memarahiku lama sekali. Xiao Xiao menghela napas dan berkata, seharusnya aku tahu untuk tidak membiarkannya berganti profesi menjadi penyair. Dia bisa bicara panjang lebar dalam satu tarikan napas, dan semua kata-katanya dia lontarkan kepadaku. Sudah kubilang ibumu tidak akan setuju. Sebenarnya, tidak masalah kau memanggilnya apa. Kita akan selalu menjadi keluarga, kata Wu Heng sambil tersenyum. Hingga saat ini, Wu Heng merasa bahwa urusan kecilnya yang belum selesai mungkin memerlukan seorang ayah. Namun ini melibatkan Zhao Yanqiu lagi. Lagi pula, aku merasa kalau ngobrol baik-baik dengan Xiao Xiao, memanggilnya ayah atau paman hanyalah sekedar nama. Tidak, dia hanya ingin memberiku pelajaran, dan sepertinya dia tidak keberatan. Xiao Xiao berpura-pura memikirkannya. Aku akan bicara dengannya nanti. Mungkin akan berhasil. Wu Heng menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Wu Heng berkata, Xiao Xiao, aku akan tidur. Oke, aku ingin menonton kartun. Wu Heng mengeluarkan tablet itu dan berkata, kamu boleh mengawasi, tapi jangan lupa untuk tetap berjaga. Hidupku bergantung padamu. Jangan khawatir. Xiao Xiao terbang ke sisi lain ruangan dan mulai menonton kartun. Hari berikutnya, 5 bendera panjang dan tipis digantung di gedung asosiasi. Ada berbagai pola yang tercetak di atasnya, mewakili faksi yang diwakili oleh 5 pemimpin yang berbeda. Ini melambangkan bahwa orang-orang dari kantor pusat asosiasi telah tiba di sini, dan bendera yang berbeda melambangkan personel yang ditempatkan oleh faksi yang berbeda. Di bawahnya ada beberapa bendera yang lebih kecil, dipimpin oleh bendera Treasure Island. Setelah semua orang di perkumpulan selesai sarapan, Penatua Tapani duduk tegak di samping mereka. Wu Heng, apa yang akan kamu selidiki hari ini? Wu Heng memikirkan rencana hari ini tadi malam. Dia berkata, dari apa yang kita lihat, kota ini tidak semrawut seperti yang kita duga. Setidaknya tidak ada yang akan menyerang kita secara terbuka. Berkumpul bersama terlalu tidak efisien. Saya ingin menyelidikinya secara terpisah. Bagaimana kita memisahkannya? Wu Heng melanjutkan, beberapa orang akan pergi ke balai kota atau garda untuk mengambil beberapa catatan dari periode ini dan memeriksa apakah ada kasus terkait insiden ini di kota. Mereka juga akan menghubungi pembisik lain di kota dan mengunjungi beberapa warga untuk menyelidiki situasi. Kamu pilih yang mana? Sisanya akan dibagikan ke yang lain. Saya harus pergi ke armada dan mengurus balai kota serta para penjaga. Sebaiknya saya serahkan saja kepada Dekan Gianvito, agar semuanya berjalan lebih lancar, jawab Wu Heng. Penatua Tapani mengangguk dan segera menugaskan tugas. Lalu semua orang bubar dan pergi ke lokasi yang perlu mereka selidiki. Wu Heng keluar dari asosiasi bersama para pelayannya dan menuju ke pelabuhan tempat armada berlabuh. Di atas fregat, Philippa berdiri di pintu dapur, mendesak para juru masak yang masih lemah untuk mempercepat sarapan. Jumlah makanan di kapal akan bertambah karena adanya tahanan, serta wanita dan anak-anak yang diselamatkan.
Wanita dan anak-anak yang ingin keluar ke D untuk menghirup udara segar juga berganti mengenakan seragam pelaut. Lakukan pembersihan D untuk kamuflase. Sedangkan untuk kasus perdagangan manusia, pihaknya belum ada rencana untuk menanganinya secara langsung. Saat itu, selama kita bisa menangkap pemimpin geng sayap putih, kita bisa menangkap pejabat di balik layar. Kasusnya dianggap terpecahkan. Namun kini geng sayap putih telah direkrut ke dalam tentara, dan penangkapan orang kini melibatkan perselisihan dengan tentara. Mudah untuk menunda penyelidikan asosiasi. Wu Heng naik ke kapal perang. Philippa, putri kelima, dan pelayan sedang makan di kokpit. Melihat dia masuk, Philippa bertanya, "Kamu sudah makan? Kalian membuat kerangka ini dengan cukup baik. Mereka semua adalah koki level 10. Mereka pasti jago," kata Wu Heng. "Kembali dan buka toko dan beri aku 2. Kau menginginkan segalanya. Kau hampir mengosongkan mansion master pulau." "Hehe." Philippa terkekeh. Putri kelima meletakkan peralatan makannya dan bertanya, "Bagaimana penyelidikan di kota ini?" "Saat ini belum ada petunjuk yang jelas. Kami sudah memeriksa kediamannya dan bertanya kepada orang lain di asosiasi setempat, tetapi masih belum ada petunjuk yang jelas." "Sepertinya dia tiba-tiba menghilang," kata Wu Heng. "Mungkinkah ada seseorang yang pergi?" tanya putri kelima. "Tidak, aku menggunakan benda ajaib untuk melacaknya dan aku bisa memastikan dia sudah mati. Lagi pula, si pembisik tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyampaikan pesan palsu." Putri kelima berkata dengan enggan, "Dia mungkin tidak mati di kota. Siapa yang begitu bodoh membunuh seorang pengurus rumah tangga?" Philippa menyeruput minuman dari gelasnya, "Jadi, ada yang berpura-pura menjadi dia yang pergi." Wu Heng sedikit terkejut bahwa Philippa bereaksi begitu cepat kali ini. "Kau pernah tinggal di kota ini, jadi apa pendapatmu tentang penguasa kota?" Wu Heng menatap putri kelima yang berambut pirang dan bermata biru. Putri kelima mengerutkan kening, "Apakah kau mencurigainya? Katakan padaku dulu." "Dasil, mungkin berusia 40-an, adalah pria rendah hati dengan kemampuan yang luar biasa. Kalau tidak, posisi sepenting pelabuhan itu tidak akan dipercayakan kepadanya." Putri kelima menarik napas dalam-dalam. "Tuanku, jika Anda meragukannya, saya jamin dia baik-baik saja dan tidak akan melakukan hal sebodoh itu." Wu Heng mengangguk, tetapi dia tidak peduli dengan janjinya. Saat dia ada di sini, dia adalah putri kelima. Tidak ada pejabat kota yang berani tidak menghormati Anda. Di mana komandan pertahanan di kota ini? Katakan saja dia komandan jenderal, lanjut Wu Heng. Nama presiden adalah Helsen, seorang prajurit level 15. Dia adalah jenderal veteran kerajaan dengan pengalaman bertahan dan bertempur yang kuat. Putri kelima menjawab sambil berpikir. Bab 692 wanita itu masih hidup. Tingkat 15. Ini berbeda dari apa yang ditemukan Granda. Berdasarkan intelijen yang dikumpulkan Granda, penguasa kota berada di level 16, orang yang sama yang disebutkan putri kelima, tetapi presidennya jelas bukan orang yang sama. Pemimpin kota saat ini adalah petinju level 18. "Bisakah kau menebak siapa dia?" tanya Wu Heng. "Petinju." Putri kelima mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak terlalu terkesan. Aku tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini sebelumnya. Aku tidak mengenal banyak dari mereka, dan aku tidak tahu pangkat mereka. Jika ada potretnya, aku mungkin tahu siapa mereka. Dia sangat tinggi dan berjanggut." Wu Heng memberikan deskripsi singkat. "Aku tidak punya kesan apapun." Putri kelima menggelengkan kepalanya lagi. "Baiklah, tidak masalah kalau aku tidak tahu. Itu bukan masalah besar." Wu Heng mengangguk. Putri kelima melanjutkan, "Aku akan ikut denganmu ke kota. Aku akan bertanya langsung pada Dasil. Dia masih sangat sopan kepadaku. Belum saatnya bagimu untuk muncul. Keluar sekarang hanya akan menarik perhatian orang-orang yang tidak tahu apa-apa." Putri kelima ragu sejenak. "Baiklah, kalau begitu. Jangan khawatir, kalau ada yang bisa kami lakukan denganmu,
kami akan membiarkanmu maju. Putri kelima mengangguk tetapi tidak mengatakan apapun. Wu Heng terus menatap Philippa, apakah semuanya baik-baik saja di kapal? Jangan khawatir, aku sudah mengatur armadanya dengan jelas. Philippa menepuk dadanya. Bagaimanapun, dia seorang kapten, jadi hal-hal ini bukan masalah besar baginya. Kalau begitu aku akan kembali. Aku sudah memasang radio di kamar. Tolong beritahu aku jika terjadi sesuatu. Bagus. Setelah memastikan tidak terjadi apa-apa, Wu Heng turun dari perahu. Berjalan kembali menyusuri jalan. Jalanan yang dulu ramai kini masih sepi. Saat pertama kali pergi ke Treasure Island, saya membeli banyak senjata dan perlengkapan perang di sini, dan saya dianggap sebagai pembeli besar saat itu. Sekarang, toko-toko di kedua sisi tutup. Hanya beberapa toko gandum dan toko kebutuhan sehari-hari yang separuh pintunya masih buka untuk umum. Wu Heng melihat sebuah toko perlengkapan pelindung di kejauhan. Toko itu tutup. Wu Heng membeli alat pelindung diri di sana dan mengobrol dengan pemiliknya tentang berbagai hal di kota. Wu Heng berbelok ke gang kecil dan meminta Xiao Xiao untuk memastikan tidak ada seorang pun yang mengawasinya di dekatnya. Dia mengeluarkan topeng kulit manusia dan memasangnya di wajahnya, dan dua pelayan kerangka juga dimasukkan ke dalam teknik mansion. Keluar dari gang dan sampailah di pintu toko baju besi. Ia mengetuk pintu dengan keras. Tak lama kemudian, seorang wanita tua berusia 50-an membuka pintu sedikit dan menatapnya dari atas ke bawah. Ada apa? Saya mencari pemilik toko ini. Saya pernah memesan barang di sini sebelumnya, kata Wu Heng. Mata orang itu bergerak sedikit, dan dia berkata dengan dingin, dia tidak ada di sini, dan tokonya tutup. Setelah berkata demikian, dia hendak menutup pintu. Wu Heng mendorongnya dan mendorong pintu hingga terbuka dengan sedikit tenaga. Langsung masuk dan berkata, saya tidak bisa meninggalkan barang-barang itu begitu saja setelah menjualnya. Biar bosmu yang datang menemui saya. Wanita tua itu ingin berteriak dan membuat suara untuk menghentikan mereka. Terdengar suara seorang wanita dari dalam ruangan, "Tuan, silakan ke ruang tamu." Wanita tua itu memelototi Wu Heng dan berkata langsung, "Kemarilah. Apa kau benar-benar berpikir karena jumlah laki-laki di keluarga ini lebih sedikit, siapapun bisa datang dan menindasmu?" Wu Heng mengabaikan kutukan pihak lain dan mengikutinya ke aula toko. Tak ada lagi barang dagangan di dalamnya, hanya beberapa perkakas yang tertinggal di meja kasir. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar. Seorang perempuan yang sengaja membuat dirinya terlihat jelek keluar. Ia jorok dan wajahnya berminyak dan hitam. Apa yang dibeli pelanggan itu? Aku akan bicara denganmu sendirian, kata Wu Heng. Pemiliknya menyipitkan matanya dan berkata kepada orang-orang di sampingnya, "Tunggu aku di pintu." Wanita tua itu dan beberapa wanita lain yang mengikutinya keluar bersama dan menutup pintu. Aku dengar langkah kaki itu tidak pergi terlalu jauh, jadi aku berjaga di pintu. Apapun yang diinginkan tamu, kami juga punya banyak hal untuk dilakukan, desak pemilik restoran. Wu Heng melepas topengnya, memperlihatkan wajah aslinya. Apakah Anda masih ingat saya, Nyonya Bos? Mata pihak lain menyipit, emas dan perak. Berhenti berbicara di tengah kalimat. Sambil berjalan menuju pintu, dia berkata, tamu ini diperkenalkan oleh seorang teman. Kamu bisa pergi dan urus urusanmu sendiri. Baik Bu, hubungi kami jika Anda membutuhkan sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia kembali dan duduk berhadapan dengan Wu Heng. Tuan, mengapa Anda ada di sini? Wu Heng berkata, saya datang ke sini bersama asosiasi. Sekarang asosiasi sudah masuk ke kota, seharusnya tidak semrawut seperti sebelumnya. Itu bagus, kalau tidak hidup akan jadi tak tertahankan. Wu Heng lalu bertanya, ceritakan tentang apa yang terjadi di kota ini. Kami juga sedang menyelidiki berbagai hal di sini baru-baru ini. Pemiliknya merenung sejenak, lalu mulai menceritakan kisahnya. Dimulainya dengan pertempuran antara dua pasukan di kota tersebut, dan semua laki-laki di kota tersebut dipaksa masuk ke dalam pasukan. Kemudian,
Ketika Netale hendak ditaklukkan, bala bantuan datang dan memukul mundur musuh. Kudengar para prajurit itu cukup tangguh dan kemampuan tempur mereka tak kalah hebat dari pasukan darat. Wu Heng mengangkat alisnya, bukankah bala bantuan itu adalah pasukan kerajaan Yeke? Mereka tidak mengenakan seragam militer saat memasuki kota. Pemiliknya berpikir sejenak, mereka tampak seperti tentara bayaran, mengenakan berbagai macam pakaian. Apakah kamu tahu berita lainnya? Tanya Wu Heng. Itu saja. Ini yang kami lihat saat kami direkrut untuk memperbaiki baju besi mereka. Sisanya saya tidak tahu. Apakah kamu sudah bertemu dengan pemimpin bala bantuan? Saya pernah melihatnya. Dia pria yang sangat tegap dengan wajah persegi, berjenggot, dan rambutnya lebih sedikit daripada jenggotnya, jawab pemilik toko, mengenang masa lalu. Ini adalah orang yang sama yang memimpin kamp militer yang dilihat Granda. Dengan kata lain, Komandan Pertahanan Kota dalam ingatan Putri Kelima digantikan oleh Komandan Bala Bantuan ini. Sebenarnya, itu masuk akal. Level dunia ini adalah cara paling langsung untuk membagi level. Tidak masalah mengganti level 15 dengan level 18. Terima kasih, aku mengerti. Wu Heng mengangguk. Pemiliknya ragu sejenak, lalu melanjutkan, Tuan Pulau, kalau Anda pergi, bisakah Anda mengajak kami? Kami punya beberapa keahlian dan bisa membantu Anda di Pulau Harta Karun. Kau ingin pergi dari sini? Tidak perlu bertarung sampai batas waktu tertentu. Mereka yang bisa pergi sudah pergi. Kalau kalian tetap di sini, cepat atau lambat kalian akan mati. Pemiliknya terdengar agak cemas. Baiklah, aku berjanji padamu soal ini, tapi kau tidak boleh memberitahu siapapun. Aku akan memberitahumu sebelum aku pergi. Wu Heng setuju. Wajah pemiliknya berseri-seri karena gembira. Terima kasih, Tuan. Jika Anda memiliki informasi, kirimkan langsung ke asosiasi. Dimengerti, Tuanku. Wu Heng kembali memakai topengnya dan berkata, aku pergi dulu. Hati-hati di sini. Pemiliknya mengangguk dan mengantarnya ke pintu. Dia mengucapkan beberapa patah kata lagi, seperti kembali saat baju sirahmu rusak, lalu melambaikan tangan selamat tinggal. Wu Heng segera pergi. Kembali ke asosiasi. Wu Heng baru saja berjalan memasuki aula. Seseorang bergegas menghampiri dan berkata, Tuan Wu Heng, kami punya petunjuk di pihak Dekan Zhan Vito. Dia meminta saya menunggu Anda di sini. Ada petunjuk. Ini lebih efisien daripada sisi saya. Wu Heng bertanya, petunjuk apa? Kami memeriksa berkas balai kota, membandingkan potretnya, dan menemukan kediaman pembisik rahasia. Ayo kita pergi dan melihat bersama. Pihak lainnya memimpin jalan dan menuju ke kediaman si pembisik. Setelah tiba di lokasi, beberapa orang dari perkumpulan sudah melakukan penggeledahan di ruangan tersebut. Tidak ada petunjuk yang membantu, tetapi yang pasti ada 2 orang yang tinggal di sini, dan seharusnya ada seorang wanita juga, kata Gian Vito. Wu Heng melirik ke dalam dan berkata, bawakan aku beberapa pakaian wanita. Sepotong pakaian ketat telah dikirimkan. Wu Heng mengeluarkan liontin pelacak, dan setelah meneteskan darah, tengkorak itu mulai merobek pakaian. Lalu jiwa biru gelap berjuang untuk bergerak ke satu arah. Mata Wu Heng, Gian Vito dan yang lainnya berbinar. Pria ini masih hidup. Bab 693 Wanita. Apakah kamu yakin dia masih hidup? Tanya Gian Vito. Benda ajaib itu hanya akan berpengaruh saat orang tersebut masih hidup, Wu Heng menjelaskan. Orang lain yang datang pun tampak gembira mendengar penjelasan tersebut. Sejak memasuki kota, seluruh kasus ini menjadi samar dan rumit. Para anggota asosiasi tampaknya menyelidiki kasus ini dengan lancar dan tidak ada yang ikut campur di tingkat lokal, tetapi kasus ini terus bergulir kemana-mana dan tidak ada kemajuan. Tampaknya ada titik balik hari ini, karena keluarga pembisik rahasia yang dibunuh telah ditemukan. Mungkin ada beberapa petunjuk penting. Jangan menunda, kalau terjadi sesuatu yang salah dengan petunjuk ini, kata Gian Vito. Hal ini karena mereka takut ada orang yang menemukan mereka lebih awal dan membunuh mereka.
Wu Heng melirik liontin itu dan berkata kepada orang di belakangnya, beberapa dari kalian tetap di sini untuk menjaganya. Gian Vito, yang lainnya ikut aku. Apa kalian punya kuda? Bawa ke sini. Ya, semua orang menjawab, dan moral mereka sedikit membaik. Pada saat ini, 2 ekor kuda dituntun. Wu Heng dan penyihir tua itu melompat ke atas kuda mereka, menjentikkan cambuk, dan berlari kencang ke arah yang ditunjukkan oleh liontin itu. Pelayan kerangka itu juga berlari cepat sambil menjaga jarak. Yang lebih jauh di belakang adalah para anggota asosiasi yang sedang jogging. Satu tim terbagi menjadi 3 kelompok dan berlari liar di jalan, menarik perhatian semua orang di sepanjang jalan. Daerah pemukiman. Tim asosiasi masuk secara agresif. Warga di kedua sisi jalan segera pergi, dan toko-toko gandum yang buka pun menutup setengah pintunya. Melalui celah itu, aku melihat tim yang tiba-tiba masuk. View. Wu Heng menarik kendali dan kudanya segera berhenti. Penyihir tua itu juga berhenti dan mengelus jenggot abu-abunya untuk menjaga citranya. Wu Heng menunjuk ke rumah-rumah di depan dan berkata, ini dia. Rumah itu merupakan bangunan 2 lantai yang terbuat dari batu bata, batu, dan kayu. Bagaimanapun, ini adalah kota pelabuhan, dan kondisi kehidupan di sana jauh lebih baik. Sepertinya kita tidak diterima. Gian Vito melihat sekeliling. Di mana hantu kecilmu? Periksa apakah ada bahaya di sekitar sini. Rasakan dan lepaskan. Anda dapat merasakan suara-suara di balik beberapa pintu dan mata-mata yang melihat melalui celah-celah. Benturan kecil instrumen dapat dirasakan sebagai tanda kewaspadaan terhadap orang-orang tersebut. Tidak ada bahaya. Kota ini pernah menangkap pria-pria sehat sebelumnya, jadi wajar saja jika mereka waspada terhadap kita. Jangan khawatirkan mereka, kata Wu Heng langsung. Sementara keduanya sedang berbicara, para petugas kerangka dan anggota asosiasi lainnya juga tiba satu demi satu. Jangan menunda, desak Gian Vito. Wu Heng juga menunjuk ke arah rumah di depannya dan berkata, ketuk pintunya. Seorang anggota asosiasi maju dan mengetuk pintu. Terdengar samar-samar suara langkah kaki dari dalam, tetapi tidak ada jawaban. Kami dari asosiasi dan ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Di dalam masih sepi. Nilai, kata Gian Vito langsung. Bang gelombang. Anggota tim yang mengetuk pintu menendangnya. Panel pintu bergetar hebat. Bang. Tendangan kedua mendarat, dan pintu langsung terbuka ke dalam. Di sebuah rumah yang redup, 3 orang wanita dan seorang anak berpelukan satu sama lain. Sebagian dari mereka meletakkan tangannya di belakang punggung seperti sedang memegang senjata. Apa yang akan kalian lakukan? Kita sangat bersatu. Kalau kalian berani berbuat salah, kalian tidak akan bisa lolos, kata seorang perempuan dengan tegas. Kami adalah anggota asosiasi yang datang ke kota untuk mencari seseorang, seseorang menjelaskan. Mencari seseorang. Kami tidak punya apa yang Anda cari di sini. Keluarga siapa saja yang punya anggota perkumpulan itu. Lanjut anggota tim itu. Tidak seorang pun di rumah itu yang berbicara. Wu Heng melirik liontin di tangannya dan menunjuk seorang wanita yang bersembunyi di baliknya. Wanita itu berusia kurang dari 30 tahun, dengan wajah hitam dan abu-abu, tetapi fitur wajahnya terlihat cukup bagus. Ikutlah dengan kami ke asosiasi. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Wanita itu mengelak. Kami dari kantor pusat asosiasi. Belum lama ini, salah satu mata-mata asosiasi meninggal dalam perjalanan untuk melaporkan sebuah pesan. Kami menerima berita itu dan datang untuk menyelidiki, dan kebetulan menemukan informasi tentang Anda. Wu Heng menatap lawan bicaranya dan berkata dengan tenang. Mata wanita itu mengamati sejenak sebelum berkata, mengapa aku harus percaya padamu? Ayo kita ke asosiasi. Kamu akan tahu identitas kita saat sampai di sana, lanjut Wu Heng. Wanita itu memandang orang-orang yang berkumpul di luar dan tahu tidak ada yang dapat ia lakukan untuk tetap tinggal. Dia mengangguk dan berkata, aku akan pergi bersamamu. Silakan masuk. Wanita itu mengangguk,
mengambil bungkusan di belakangnya, dan mengikutinya keluar. Semua orang yang tersisa mundur. Wu Heng mengeluarkan beberapa koin perak dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang tersisa di ruangan itu. Permisi, gunakan ini untuk memperbaiki pintu. Dia menumpuk koin-koin perak di lemari di samping pintu dan pergi bersama yang lainnya. Saat kembali, tidak perlu merasa cemas. Kelompok itu langsung mengantar wanita itu kembali ke asosiasi. Di dalam gedung asosiasi, Penatua Tapani duduk tegak di kursinya, wajahnya sangat serius. Ada beberapa kemajuan hari ini. Tetapi saya tidak yakin apa hasil akhirnya dan apakah itu akan membantu keseluruhan kasus. Penatua, apakah kita perlu meminta seseorang untuk keluar dan menjemput mereka? Tapani melirik orang-orang di ruangan itu dan berkata, tidak perlu. Kita bisa tetap di sini dan menunggu mereka. Bagaimana jika masih belum ada intelijen yang akurat? Tapani memelototi si penanya, lalu melanjutkan, kalau masih belum ada petunjuk, bukan kita yang akan khawatir, melainkan kerajaan Yeko dan kota Netale. Entah ada hasil atau tidak, penguasa kota harus diganti. Benar, yang paling khawatir saat ini seharusnya adalah penguasa kota di sini. Jika dia menghalangi kita memasuki kota, dan ada keraguan dalam kasus ini, dia bisa berhenti menjadi penguasa kota. Semuanya tergantung pada Wu Heng dan yang lainnya untuk melihat apakah akan ada hasil kali ini. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan ketika suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Pintu ruang konferensi terbuka, dan Wu Heng serta beberapa orang lainnya masuk bersama seorang wanita. Gianvito dan Penatua Tapani bertukar pandang sekilas. Ekspresi serius di wajah Tapani juga sedikit mengendur. Wu Heng, apa yang terjadi? Tanya Tapani langsung. Wu Heng berkata, saya sempat mengetahui hal ini dalam perjalanan. Orang yang mengaku sebagai istri si pembisik utusan itu mengalami sesuatu yang tak terduga di kota. Ia tidak punya waktu untuk meninggalkan kota, jadi ia bersembunyi di rumah penduduk biasa. Sang Penatua mengangguk, menatap wanita berpakaian linen kasar itu, dan bertanya, siapa namamu? Wanita itu menghindari tatapannya dan melangkah mundur. Wu Heng berkata, ini adalah tetua dari markas asosiasi. Dia yang terkuat di kota ini. Dia akan menjawab pertanyaan apapun yang kau ajukan. Kau akan aman. Wanita itu membungkuk sedikit dan berkata, nama saya Flora. Apakah suamimu meninggalkan pesan sebelum dia pergi? Ya, wanita itu mengangguk. Ekspresi semua orang di ruangan itu berubah. Apa yang tersisa? Tanya Tapani. Wanita itu melepaskan mantelnya, membuka pakaian bagian dalam di sepanjang jahitannya, dan mengeluarkan selembar konsorsium lambang ular dari lapisan dalamnya. Jenis paruh ini cukup umum di kelompok lambang ular. Mereka mengenali paruhnya, tetapi tidak mengenali orangnya, dan inilah artinya. Wu Heng mengambilnya dan memeriksanya. Tidak ada masalah dengan cetakan dan tanda anti pemalsuan pada uang kertas itu. Dia berbalik dan menyerahkannya ke penyelidik level 18 di dekatnya untuk memeriksanya lagi. Juga dipastikan tidak ada masalah. Wu Heng kemudian bertanya, selain tagihan ini, apalagi yang dia katakan kepadamu? Instruksi apa yang dia berikan kepadamu? Ini, wanita itu terdiam, lalu berkata, aku tidak ingat. Hal terakhir yang kuingat adalah dia menyuruhku bersembunyi jika aku dalam bahaya dan menunggu orang-orang dari asosiasi datang ke sini. Biasanya dia orang seperti apa? Tanya Wu Heng. Wanita itu tertegun, dan yang lainnya menatapnya dengan aneh. Lalu wanita itu mulai terisak pelan dan berbicara tentang bagaimana mereka saling mengenal dan betapa bertanggung jawabnya mereka. Menunggu beberapa saat, melihat tidak mendapat jawaban, Wu Heng terus bertanya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudahlah, siapkan asrama untuknya dan biarkan dia istirahat, kata Tapani. Wanita itu dibawa keluar ruangan. Setelah pintu tertutup, Wu Heng menatap pendeta itu dan bertanya, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Sulit untuk menilai, hanya ada 2 kalimat, lalu ada tangisan, kata pendeta itu. Tapani menatapnya,
apakah kamu curiga dia punya masalah? Aku tidak yakin, lanjut Wu Heng. Aku akan pergi ke konsorsium lambang ular setempat. Mereka sudah tutup beberapa waktu lalu, jadi aku tidak tahu apakah aku masih bisa menemukan seseorang di sana. Aku ikut denganmu, dan Dekan Gianvito tetap di sini. Kalau informasinya bermanfaat, kita bisa langsung tangkap orangnya, kata Tapani sambil berdiri. Bab 694 Penangkapan. Penyihir tua itu mengelus jenggotnya dan berkata, apa maksudmu? Kalau aku mengikutinya, aku tak akan bisa menangkapnya. Bukan itu maksudku. Kalau benar-benar melibatkan penguasa kota setempat atau tentara, identitas tetua asosiasi akan lebih jerah. Gianvito tidak banyak bicara, pergilah, dan jangan lupa atur agar seseorang kembali dan melapor. Baiklah, ayo pergi. Tim pun disesuaikan, dan Wu Heng, Tapani dan yang lainnya pergi ke grup lambang ular. Di kapal perang, putri kelima berdiri di dek, menyandarkan lengannya di pagar, memandang ke arah kota Netale, rambut pirang panjangnya terurai dan berkibar tertiup angin. Butuh waktu beberapa bulan untuk meninggalkan kerajaan Yeke. Sekarang setelah aku kembali, aku tidak menyangka bahwa kota Netale, yang dulunya paling makmur dan menduduki perdagangan maritim utama kerajaan, telah menjadi seperti ini. Itu seperti sebuah kota mati tak bernyawa. Dia tidak tahu seperti apa wujud Pulau Harta Karun di masa lalu, tetapi kota Netale saat ini jelas tidak sebagus Pulau Harta Karun. Yang satu menjadi semakin makmur, sementara yang lain menjadi semakin merosot. Dua arah yang sepenuhnya berlawanan. Ini tidak mungkin ada hubungannya dengan kota Netale. Gumam putri kelima. Dia benar-benar mengagumi dan mempercayai penguasa Pulau Wu Heng. Tetapi saya khawatir akan ketahuan bahwa ada hubungannya dengan pejabat kota Netale. Jika ini benar, maka masalahnya sudah parah dan tidak ada obatnya. Brittany, apa yang sedang kamu lakukan? Philippa datang dari belakang sambil membawa beberapa buah di tangannya, dan juga melihat ke kejauhan. Lihatlah pemandangannya. Philippa menyerahkan sepotong buah kepadanya dan bertanya, mengapa kamu percaya bahwa wali kota tidak membunuh diaken itu? Putri kelima menoleh dan berkata, bukannya aku mempercayainya, tapi aku tahu gayanya dalam bekerja. Kemajuan sistem kerajaan dan perkembangan seluruh kota Netale semuanya berasal dari saran-sarannya. Dia tidak akan pernah membunuh seorang diaken pun. Philippa mengunyah buahnya dan bergumam, pikiran orang memang berubah. Bagaimana kau bisa yakin dia tidak berubah, atau dia terpaksa bertindak karena situasi? Kamu tidak mengerti aku. Apa maksudmu? Dia akan berubah, tapi dia bukan orang bodoh. Kematian diaken itu akan membawa konsekuensi serius. Seorang manajer lokal tidak akan membiarkan ini terjadi, apalagi melakukannya sendiri, kata putri kelima. Philippa berpikir sejenak, menggigit sebagian daging buahnya, lalu memberikannya kepada burung beo bahu. Bagaimana kalau itu dia? Mengapa kamu memilih dia? Intuisi saya mengatakan bahwa seseorang akan mati di kapal, dan tidak ada jejak yang tertinggal. Jadi, orang yang paling mudah untuk membersihkan tempat kejadian perkara adalah si pembunuh atau kaki tangannya. Putri kelima berbalik dan menatapnya, ayo bertaruh. Apa taruhannya? Aku bertaruh pada kedai di pulaumu, kata putri kelima langsung. Philippa mengangkat alisnya, baiklah, memangnya kenapa kalau kamu kalah? Terserah kamu, jadilah bawahanku selama sebulan, dan pelayan kecilmu akan mematuhiku. Oke, tunggu sampai kamu menangis. Aku bukan putri yang putus asa dan tidak pernah meninggalkan rumah. Situs asli Snake Emblem Group. Pintunya tertutup dan tanda pub di atasnya telah hilang. Semua orang dalam asosiasi itu berdiri di pintu. Wu Heng berkata, grup lambang ular di sini awalnya berlokasi di ruang bawah tanah kedai ini, tapi sekarang sudah tutup. Penatua Tapani melirik ke atas dan ke bawah lalu berkata, ketuk pintunya. Ledakan gelombang. Para anggota asosiasi maju dan mengetuk pintu, lalu suaranya menyebar. Itu berlangsung beberapa kali. Masih tidak ada respon. Jangan mengetuk lagi, pikiranku sudah terbuka,
kata Wu Heng langsung. Para pencuri dalam tim itu melangkah maju, mengeluarkan peralatan dan mulai mencongkel kunci pintu. Dalam beberapa saat, semuanya terbuka, memperlihatkan aula yang relatif bersih. Wu Heng dan yang lainnya masuk, alis mereka sedikit terangkat. Lingkungan seperti ini terlihat seperti seseorang yang membersihkannya, bukan seperti tidak berpenghuni sepanjang waktu. Ke bawah, Wu Heng memimpin beberapa orang turun. Turuni tangga batu menuju ruang bawah tanah. Tepat ketika saya sudah setengah jalan, saya melihat sesosok berdiri di ujung koridor. Di bawah cahaya batu cahaya, sosok itu tampak agak menyeramkan. Setelah kuperhatikan lebih dekat, aku melihat seorang pria berjas rapi berdiri di sana. Hadirin sekalian, sekarang ini sedang tidak nyaman untuk menerima tamu. Wu Heng melirik orang itu, lalu mengeluarkan struk belanja dan menyerahkannya kepadanya. Maaf, saya datang untuk mengambil barangnya. Saya akan pergi setelah mengambilnya. Pria itu mengambil tagihan itu dan menatapnya. Tunggu di sini. Pria berjas itu pergi dan kembali sambil membawa kotak hadiah di tangannya. Silakan kembali. Dia segera memerintahkan mereka untuk pergi, dan semua orang berbalik dan pergi tanpa tinggal. Keluar dari pub, pintu kedai yang tadinya dibuka paksa itu pun ditutup kembali. Saya mendengar suara berderak, seolah-olah ada 2 kunci lagi yang terkunci. Di luar pub, buka dan lihatlah, kata Tapani. Wu Heng langsung membukanya, dan sebuah surat muncul di kotak kayu. Hati setiap orang tergerak. Sebuah surat, bukan suatu barang milik atau barang berharga, berarti ada pesan yang tertinggal. Surat itu dibuka dan isi di dalamnya dilihat. Semua orang mengernyitkan dahi. Isi surat itu memang terkait dengan kejadian ini, dan di situ juga diuraikan proses lengkap dan siapa pembunuhnya. Disebutkan di dalamnya, pemimpin geng Xuanglong adalah kelompok bajak laut yang menyerang karavan tersebut setengah tahun yang lalu. Mereka berdua telah menyelidiki kasus ini selama beberapa waktu. Tepat saat mereka memperoleh hasil, mereka disergap oleh musuh dan Diaken itu tewas di tempat. Yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan di kota. Asosiasi lokal diblokir, dan geng-geng dari semua pihak direkrut ke dalam tentara untuk menyelidiki dan memburunya. Setelah meninggalkan surat ini, dia meninggalkan daerah itu untuk mencari dukungan. Setelah membaca isi surat itu, semua orang mengerutkan kening. Dia sebenarnya tewas di tangan geng setempat. Mereka menyelidikinya begitu lama. Kami siap menghadapi tentara kota secara langsung, apa ini? Penyidik di samping mulai menyalinnya kata demi kata. Tetua, teriak Wu Heng. Tapani kembali sadar dan berkata, ayo pergi ke istana raja kota untuk menjemput orang itu. Tabrakan gelombang. Suara tulang bergesekan satu sama lain bergema di seluruh jalan. Semua anggota asosiasi, ditambah lebih dari 100 prajurit kerangka, berbaris menuju istana raja kota dalam prosesi yang megah. Dari kejauhan, saya melihat tentara mendekat. Arah mansion tuan kota juga menjadi kacau, dengan sejumlah besar prajurit memanjat tembok sambil bersiap-siap menghunus pedang, busur, dan panah. Siapa kau? Kau tidak diizinkan mendekati istana tuan kota. Teriak penjaga itu dengan marah. Asosiasi itu juga berteriak, asosiasi akan menangkap para penjahat yang dicari. Mereka yang menghalangi jalan kita akan dibunuh, dan mereka yang lolos akan ditempel di poster pencarian. Kedua belah pihak saling berhadapan dalam sekejap, dan ketegangan terjadi di mana-mana. Pada saat ini, sebuah suara datang dari mansion tuan kota, letakkan busur silang, jangan impulsif. Tuan kota Dasil muncul di tembok kota, melihat ke bawah dengan terkejut, dan berteriak, tuan-tuan asosiasi, apa yang terjadi? Tapani melangkah keluar dengan postur tegak, tangannya digagang pedang, dan berkata dengan suara berat, Tuan Dasil, kami telah menemukan pembunuhnya dan berharap Anda dapat bekerja sama. Sudah tahu, tentu saja aku akan bekerja sama, kata Dasil segera. Buka gerbangnya dan aku akan memberitahumu secara rinci. Dasil tampak ragu-ragu, menatap Tapani, dan berkata, baiklah, aku akan turun.
Tolong tahan anak buahmu. Gerbang mansion Tuan Kota terbuka, dan Dasil langsung masuk. Aku penasaran siapa dia. Kalian seharusnya sudah mendengar tentang pemimpin geng Xuanglong. Dia saat ini menjabat sebagai kapten pasukan kalian, kata Tapani. Mata Dasil langsung melebar, ini tidak mungkin. Tapani mencibir, mungkinkah? Bukankah akan lebih jelas kalau kita langsung menegurnya dan menghadapinya? Dasil berkata, aku perlu bertanya dulu. Sebutkan saja, dan kita akan bertanya bersama. Ketuk-ketuk-ketuk gelombang. Saat mereka berbicara, sekelompok prajurit datang berlari cepat dari kejauhan. Tim asosiasi terkepung, dan jumlah orang serta momentum langsung berbalik, sehingga para anggota asosiasi berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Apakah Tuan Kota Dasil sedang menunggu bala bantuan? Tapani menyentuh gagang pedang dengan tatapan dingin. Bagaimana mungkin? Dasil segera memanggil pemimpin tim di kejauhan dan bertanya, apakah ada anggota geng Xuanglong di antara pasukan itu? Geng Naga Ganda. Sang pemimpin merenung sejenak lalu menjawab, ya. Di mana orang-orangnya? Pemimpin mereka membawa mereka ke sini. Tuan Kota, pemimpinnya telah gugur sejak pertempuran terakhir dengan para pemberontak. Sudah lebih dari seminggu, jawab sang komandan. Wajah semua orang di asosiasi itu berubah lagi. Orangnya hilang lagi. Sang penguasa kota melirik dan melanjutkan bertanya, pemimpinnya telah meninggal, apakah ada anak buahnya yang masih hidup? Saya kira demikian. Pergi periksa, dan bawa semua yang masih hidup ke sini. Bab 695 kasusnya dapat diselesaikan. Penguasa kota memberi perintah, komandan menanggapi dan kembali ke pasukan untuk menyelidiki. Di pihak asosiasi, ekspresi semua orang tidak sesantai sebelumnya. Setelah bersusah payah mencari petunjuknya, saya melacaknya kembali ke tempat saya berada, dan menemukan bahwa targetnya sebenarnya sudah mati. Dan dia meninggal dalam waktu setengah bulan. Wu Heng berjalan mendekat dan bertanya, Tuan Dasil, ketika kota merekrut anggota geng, apakah semua geng diizinkan untuk bergabung? Dasil menatap Wu Heng dengan saksama. Penampilan dan raut wajahnya dapat mengungkapkan identitasnya. Jawabannya adalah, mereka akan direkrut, tetapi akan ada juga investigasi. Geng-geng yang memiliki reputasi baik di kota dan tidak memiliki catatan kriminal akan diangkat sebagai pemimpin atau kapten, sementara mereka yang memiliki catatan kriminal biasa akan disebar di ketentaraan. Dengan kata lain, semua anggota geng akan bergabung dengan tentara, hanya masalah bagaimana mengaturnya. Pemimpin geng Xuanglong telah ditunjuk sebagai kapten. Dia seharusnya memiliki reputasi yang baik di kota ini. Tanya Wu Heng balik. Dilihat dari pangkatnya dan catatan di arsip, dia memang memenuhi syarat untuk posisi kapten. Nada bicara Dasil tetap tenang, yaitu, dari sudut pandang kota Netale. Pemimpin geng Xuanglong, cocok untuk posisi kapten. Wu Heng maju 2 langkah dan bertanya, kapan kita terlibat dalam pertempuran dengan musuh? Sebulan yang lalu, musuh mundur, dan kebuntuan serta pertempuran antara kedua belah pihak berlangsung lebih lama. Berapa banyak orang yang meninggal? Itu rahasia kota yang tidak bisa diungkapkan. Apakah ada mayat yang tertinggal? Untuk mencegah wabah, jenazah-jenazah itu akan dibakar bersama-sama setelah identitas mereka dipastikan, jawab sang penguasa kota. Tanya jawab, sambil berbicara. Komandan yang telah pergi kembali. Di belakangnya diikuti 3 prajurit yang mengenakan baju zirah tetapi tidak membawa senjata. Tuan Kota, ketiga orang ini adalah anggota geng Xuanglong. Penyelidikan terhadap orang-orang yang tersisa akan memakan waktu. Ketiga orang yang dibawa ke sini sedikit bingung. Dia melihat sekeliling dan memberi hormat, Tuan Kota, Tuan Kota. Tuan Kota Dasil memandang mereka bertiga dan berkata, ini tim investigasi dari markas asosiasi. Bekerja samalah dengan apapun yang mereka minta. Jangan merasa tertekan untuk hal-hal yang bukan urusanmu. Ya, katanya sambil menatap ke arah asosiasi itu dengan pandangan samar. Tetua Tapani berkata, kalau begitu, aku akan membawa ketiga orang ini pergi.
Kalau mereka tidak ada urusan dengan mereka, tentu saja aku akan membiarkan mereka pergi. Dasil mengangguk, oke, aku juga harap kamu bisa menyelesaikan kasus ini secepatnya. Kota ini tidak aman saat ini. Mari kita bawa mereka kembali, kata Tapani. Tim asosiasi, dengan 3 anggota geng. Mengikuti kelompok besar itu, kami mulai kembali ke asosiasi. Dalam perjalanan, Tapani berbisik, apakah ada masalah dengan penguasa kota ini? Aku belum yakin. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Sisanya tergantung pada apa yang dikatakan ketiga orang ini, kata Tapani. Wu Heng juga mengangguk, berbalik dan meminta tim untuk mempercepat. Kembali ke asosiasi. Setelah menjelaskannya secara singkat kepada personel yang tersisa, kami bersiap untuk interogasi. Ketiga anggota geng Xuanglong dipisahkan dan diinterogasi. Wu Heng, bersama seorang pendeta level 15 dan seorang penyelidik, menginterogasi 1 orang. 2 lainnya diinterogasi masing-masing oleh Penatua Tapani dan Dekan Gian Vito. Mereka juga percaya bahwa Wu Heng memiliki level terendah, jadi mereka mengatur seorang pendeta untuk mendampingi interogasi. Di dalam ruang interogasi, Wu Heng menatap anggota geng yang tampak gugup dan agak bingung lalu bertanya, siapa namamu? Virut, dari Netalei, dari desa kecil di sebelah timur. Wu Heng mengangguk dan kemudian bertanya, sudah berapa lama kamu menjadi anggota geng Xuanglong? 3 tahun. Pihak lainnya menjawab dengan hati-hati. Setelah beberapa pertanyaan, Wu Heng tiba-tiba berkata, Weirut, pemimpin geng Xuanglong telah membunuh diaken asosiasi. Apakah Anda terlibat dalam insiden ini? Kata-kata kasar yang tiba-tiba itu membuat tubuh orang lain gemetar. Lalu, wajah para anggota geng itu berubah drastis, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Tidak, aku tidak tahu. Kau tidak tahu. Wu Heng menatap lurus ke arah orang itu. Lebih baik kau katakan yang sebenarnya, atau aku tidak keberatan mengeksekusi kalian berdua atas kejahatan yang sama. Para anggota geng semakin panik. Pak, saya pasti akan bekerja sama, tapi saya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Apakah geng Xuanglong sebelumnya adalah bajak laut? Pihak lain ragu sejenak, lalu mengangguk. 2 tahun lalu, namanya bajak laut naga laut. Kemudian, mereka menjual kapal-kapal mereka dan membawa uangnya ke kota untuk membentuk geng. Meskipun saya anggota geng Naga Ganda, pangkat saya rendah, jadi saya tidak pernah diberi posisi penting. Wu Heng melirik pendeta itu, yang mengangguk sedikit tanpa meninggalkan jejak. Penyelidik yang duduk di dekatnya mencatat semuanya. Dengan kata lain, geng Xuanglong memang beroperasi sebagai bajak laut, dan tampaknya skalanya tidak kecil. Kemudian, karena beberapa alasan, mereka datang ke darat dan membentuk sebuah geng. Dibandingkan dengan informasi yang diberikan dalam surat itu cukup ringan. Aku tahu akhir-akhir ini kota ini kacau balau, tapi pembunuhan diaken itu tidak ada hubungannya denganku. Tuanku, tuan-tuan, aku hanya sebatas ini. Aku bahkan belum tahu cara bergaul dengan geng, jadi bagaimana aku bisa memenuhi syarat untuk berurusan dengan diaken itu? Pihak lain menjelaskan dengan cemas. Kalimat ini kedengarannya membuat frustrasi, tetapi juga sangat meyakinkan. Sulit bagi anggota geng biasa seperti dia untuk memiliki kualifikasi dan keberanian untuk membunuh diaken setempat. Wu Heng melirik orang itu dan membimbingnya, aku percaya apa yang kau katakan, tetapi yang di luar sana adalah para tetua dan dekan asosiasi. Tidak akan mudah bagimu untuk membersihkan namamu dari mereka. Anggota geng itu berkata, Pak, mungkin saja orang lain yang melakukannya, tapi jelas bukan saya. Geng ini banyak sekali ahlinya. Kalau begitu katakan padaku, siapa di antara gerombolan itu yang mungkin bisa membunuh diaken itu? Anggota geng itu terdiam sejenak sebelum berkata, pemimpin kita level 14 dan sangat berpengalaman dalam pertempuran. Dia mampu melakukan apa saja. Mungkin dia yang melakukannya. Bajak laut selalu sangat berani. Jangan pernah berpikir untuk mencari tahu bahwa mereka membunuh diaken itu. Ketika mereka berada di Laut Zamrud,
para bajak laut berencana untuk memancing anggota asosiasi keluar dan kemudian mengepung dan membunuh mereka. Identitas pemburu dan mangsa bersifat cair. Wu Heng menatap pendeta itu lagi, dan pendeta itu mengangguk lagi. Ada orang lain lagi di dalam geng itu. Entahlah, semua orang sudah bubar, dan kurasa beberapa dari mereka kabur. Kami tidak sempat kabur. Melihat Wu Heng tidak mendapatkan jawaban apapun, dia melanjutkan, sebelum terjadi sesuatu, kamu harus tetap di asosiasi dan terus bekerja sama. Ya, tentu saja. Orang itu dibawa pergi. Wu Heng dan yang lainnya juga pergi ke ruang pertemuan. Saat kami memasuki ruangan, Tapani, Gianvito dan yang lainnya sudah duduk di dalam mendiskusikan kasus tersebut. Melihatnya masuk, Tapani bertanya, bagaimana? Telah dipastikan bahwa geng Suanglong dulunya adalah bajak laut, dan pemimpin mereka adalah seorang profesional level 14, kata Wu Heng langsung. Pada dasarnya sama saja dengan yang kami minta. Tapani mengambil cangkir teh dan menyesapnya, sambil tersenyum. Gianvito menambahkan, jika saatnya tiba, beritahu istana Raja Kota bahwa orang-orang ini perlu dibawa kembali ke markas. Yah, ini tidak sulit. Para bajak laut dan anggota geng tidak akan mengganggu kita. Mari kita lindungi orang-orang ini, kata Tapani sambil tersenyum. Kurasa mereka hanya menunggu kita menyelesaikan ini dengan cepat dan keluar dari sini lebih cepat. Gianvito mengelus jenggotnya. Yang lain pun sependapat, kali ini, mengikuti para tetua dan dekan untuk memecahkan kasus juga merupakan suatu jasa yang berjasa. Juga, Master Wu Heng, ketika Anda menambahkan cerita baru ke dalam buku ini, jangan lupa untuk menyertakan kami juga. Ya, mari kita menjadi terkenal juga. Wu Heng juga tersenyum dan berkata, kalau kita benar-benar ingin menjadikannya sebuah cerita, hal itu akan muncul secara alami di dalam cerita jika semua orang mau. Lagi pula, ini adalah hasil kerja sama kita. Tentu saja, lebih baik menulis sesuatu yang dilebih-lebihkan untuk menarik pembaca. Semua orang berkumpul bersama untuk membahas masalah tersebut dan tampaknya telah menerima hasil kasus tersebut. Penyelidikan kasus di dunia ini lebih sederhana dan kasar bentuknya, melibatkan motif pembunuhan, keterangan saksi, beberapa petunjuk di tempat kejadian perkara, atau arahan dari beberapa alat peraga tambahan. Sekarang kasusnya pada dasarnya telah diselesaikan. Pembunuhnya adalah bajak laut yang sedang diselidiki oleh asosiasi. Ia berpangkat tinggi dan brutal. Kemudian, ia bergabung dengan tentara di kota dan membutuhkan beberapa kemudahan untuk menghilangkan jejaknya. Setidaknya untuk saat ini, saya bisa memberikan penjelasan yang masuk akal ke kantor pusat. Bagi siapapun yang berpartisipasi dalam investigasi ini, penghargaan telah diperoleh. Baiklah, mari kita makan dulu dan merangkum semua petunjuknya nanti sore, kata Tapani.